Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Bagaimana maksudnya, wahai sobat? Aku mengenal badanku dengan Tuhanku. Maksudnya, aku bisa mengenal badan ini dengan hidup Tuhanku. Aku bisa menyaksikan badan ini bangun tidur dengan hidup Tuhanku. Aku bisa menyaksikan badan ini berjalan dengan hidup Tuhanku. Aku bisa menyaksikan badan ini mandi dengan hidup Tuhanku. Aku bisa menyaksikan badan ini sholat dengan hidup Tuhanku. Aku bisa menyaksikan badan ini makan dengan hidup Tuhanku. Aku bisa menyaksikan badan ini memasak di dapur dengan hidup Tuhanku. Aku bisa menyaksikan badan ini naik motor dengan hidup Tuhanku. Aku bisa menyaksikan badan-badan ini bekerja dengan hidup Tuhanku. Dan aku bisa menyaksikan badan-badan ini bergerak ke sana dan kemari dengan hidup Tuhanku. Itulah yang dimaksud araftu rabbi bi rabbi. Aku bisa berzikir kepada Tuhanku dengan Tuhanku. Jika yang wujud masih diri manusia kita di hati kita, maka yang paling diingati, yang paling dizikiri bukan Allahnya, akan tetapi dirinya sendiri yang diingat, badannya sendiri yang diingat. Karena yang wujud di hati kita selama ini adalah hawa nafsu kita sendiri, diri kita sendiri, nama kita sendiri. Maka tak mungkin hati kita bisa ingat dan berzikir kepada Allah atau hidup yang memperjalankan badan ini. Nah, kita sekarang mencoba mengalihkan sudut pandang yang selama ini kita imani di hati kita. Selama ini kita hanya mewujudkan badan-badan zahir kita ini, sehingga melihat apapun kita selalu mewujudkannya, sehingga wujud yang ada di luar diri itu masuk seluruhnya ke dalam diri hati kita. Maka disitulah banyak berhala-berhala yang selain Allah di hati kita. Hakikat Masjidil Haram adalah badan-badan kita ini yang dari tanah, sama dari tanahnya dengan masjid yang ada di Mekah sana. Sama-sama dari tanahnya. Sedangkan Baitullah Baitullah Ka'bah yang ada di Mekah sana, itulah simbolnya hidup yang ada di badan kita, yang menghidupi, yang menciptakan, yang mencukupi, yang menjaga, yang membimbing, yang mengasih sayangi badan kita ini sejak dari tanah yang mati hingga saat ini tetap dalam kuasanya hidup.
hidup yang ada di tanah dulu, hidup yang ada di tumbuh-tumbuhan dulu, hidup yang ada di dalam buah-buah sayuran dan padi dulu, hidup yang ada di sperma dulu, hidup yang ada di gumpalan darah dulu, hidup yang ada di gumpalan daging dulu, hidup yang ada di janin dulu, dan hidup yang ada di bayi dulu, sama hidupnya dengan hidup yang kita rasakan sekarang ini, yakni hayatullah, bukan hayatnya badan, karena badan hanya sebagai utusan hidup, yakni badan adalah Muhammad Rasulullah, badan yang diperjalankan oleh Tuhannya, badan yang digerak-gerikan oleh hidup yang menguasainya. Itulah makna Araftu Rabbi bi Rabbi. Zaman dahulu di Mekah sana masih banyak berhala-berhalanya. Masjidil Haram dipenuhi dengan berhala-berhala. Baitannya pun juga dipenuhi dengan berhala-berhala. Semua itu adalah cermin hati kita. Selama ini hati kita penuh dengan berhala-berhala selain Allah. Karena apa? Karena yang wujud di dalam hati kita makhluk, diri kita sendiri. Maka dari itu wujudlah semua berhala-berhala yang ada di hati. Berhala cita-cita, berhala ibadah, berhala ilmu, dan sebagainya. Maka dari itu ketika Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi, maka berhala-berhala itu dibersihkan semuanya yang ada di Masjidil Haram dan di dalam Baitullah. Dibersihkan oleh Kanjeng Nabi. Maknanya ketika kita kembali kepada Allah, hidup Sang Pencipta badan, maka bersihkanlah berhala-berhala yang ada di dalam hati kita ini. Terutama raja di rajanya, berhala yang ada di hati adalah diri kita sendiri, nama kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Itulah yang disebut setan yang nyata, iblis jin yang dari api. Maka padamlah api-api itu dengan keimanan, yakni kembalikan lagi, persembahkan lagi, rojiunkan lagi hidup yang seperti dulu. Ketika hidup kita, badan kita masih menjadi tanah, hidup siapakah yang di situ? Nah, hidup yang dahulu, hidup yang kidam, dengan hidup yang sekarang, bahkan dengan hidup yang bakok, yang kekal nanti adalah sama, yakni hayatullah. Maka posisikan diri kita kepada hakikat diri sejati manusia kita, yakni apa? Al-maut, mati. Dan posisikan sifat Tuhanmu kepada zatnya sendiri, yakni hayatullah. Jadi hidup itulah Allah, bukan hidup manusia kita. Mari kita mencoba belajar sedikit demi sedikit di dalam kezuhudan kita selama ini. Belajar bersemedi, berkhulwat, bertafakur di dalam hati kita. Karena masjid itu sejatinya badan kita ini. Jadi masjid tempat untuk bersujud. Siapa yang bersujud? Hati kita mewujudkan hayatullah, mewujudkan Tuhannya dan menggoibkan kemakhlukannya. Itulah yang dimaksud bersujud. Sujudnya hati kepada Sang Maha Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.